kembali di dalam kami Alisius on Streaming. Gimana kabarnya adik-adik? Terlebih dahulu kakak menanyakan dulu, gimana? Adik-adik sehat-sehat selalu kan? Bisa memasuki bulan puasa, diajari untuk berbela rasa dan berpengharapan di dalam Kristus. Siapa yang masih bisa berbohong? Yang menyetek? Saya kira karena kita adik-adik mengenal Yesus, adik-adik tidak mengulanginya lagi ya adik-adik ya, karena menyontek, berbohong itu dilarang oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai acara ini, ayo adik-adik kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang berkasih, puji dan syukur atas karunia yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, ajarilah kami untuk berbela rasa berpengharapan. Ajarilah kami untuk tidak mengulangi kesalahan kami. Bapa, berkatilah acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan yuk bersama dengan kakak-kakak dan teman-teman yang lain. Ayo. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Berjumpa dengan saya. Apa yang manggilnya apa ya nanya? Kalau saya ini enaknya dipanggil apa adik-adik? Apa? Pak D. Oke, ketemu dengan saya Pak D Bayu ya. Nama panjangnya Pak D Bayu G Ganteng. Ya, G-nya apa adik-adik?
G-nya itu adalah gendut. Pak D Bayu gendut ganteng ya. Oke, adik-adik. Ini kan sudah memasuki masa prapaskah ya. Masa prapaskah itu masa dimana kita sebagai umat Katolik untuk memulai masa-masa pertobatan ya. Nah, sebagai umat Katolik adik-adik itu ada di dalam masa prapaskah kita mempunyai tradisi yang namanya tradisi puasa dan pantang ya. Puasa dan pantang, bagaimana puasa dan pantang orang-orang Katolik, umat Katolik ya? Puasa dan pantang umat Katolik itu berpacunya tetap kepada Tuhan Yesus. Sebab pada waktu Tuhan Yesus juga melakukan puasa selama 40 hari. Ketika Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia naik ke atas gunung. Di atas gunung dia dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus pada waktu itu Tuhan Yesus tidak makan selama 40 hari. Nah, buka di Injil bacaan Lukas pasal 4 bab 1. Ya, itu ya. Nah, Tuhan Yesus di situ puasa tidak makan selama 40 hari. Nah, pada waktu itu dia dicobai oleh iblis. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kamu sebagai anak-anak Tuhan Yesus, meskipun sebenarnya tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi kalian harus tetap melakukannya. Untuk apa? Untuk tanda bahwa kita sebagai umat Katolik mencintai Tuhan Yesus. Ya. Nah, bagaimana itu puasanya umat Katolik? Puasa umat Katolik itu ya adalah makan 1 kali kenyang. Nah, ya, makan 1 kali kenyang. Nah, yang dimaksud makan 1 kali kenyang itu bagaimana, adik-adik? Atau kita makan 1 kali, makan pisang tok terus parek kurang makan ya? No, tidak seperti itu. Tetapi kita itu makan 1 kali kenyang, yang 2 kali tidak kenyang. Itu yang pertama. Ada 3 metode. Ada 3 metode ya. Metode pertama itu 1 kali kenyang, 2 kali tidak kenyang, atau tidak kenyang, kenyang, tidak kenyang, atau tidak kenyang, tidak kenyang, kenyang. Ya, enak tuh, enak banget sih Pak. Enak banget Pak Ade. Jadi enak karena memang sebenarnya puasa untuk orang Katolik, orang Kristen itu adalah puasa yang tidak berat. Ini semua saya kembalikan hanya bertujuan supaya kita lebih mencintai Tuhan Yesus pertama. Yang kedua, supaya kita dapat merasakan kesengsaraan Tuhan Yesus. Yang kedua, supaya maaf ya, cuaca. Yang ketiga, supaya kita lebih merasakan benar-benar bahwa kita ini di dalam masa pertobatan. Ya, karena masa prapaskah itu yang puasa. Yang pantang, nah pantangnya apa adik-adik? Adik-adik kan banyak yang suka HP kan, main HP ini ya, TikTokan, ya kan? Nah, pantang, pada waktu pantang, adik-adik pantang tidak main HP, pantang tidak TikTokan. Nah, itu ya. Jadi apapun yang sedang adik-adik sukai pada waktu pantang itu dihilangi. Seperti TikTokan, seperti WhatsAppan, seperti suka makan nasi goreng gitu ya. Pada waktu pantang itu tidak dilakukan. Nah, pantang itu pada waktu apa? Pantang itu pada waktu setiap hari Jumat ya, selama masa prapaskah. Nah, puasanya itu dibuka pada waktu Rabu Abu, ya kan? Puasa pada waktu Rabu Abu, tadi belum saya omongkan ini, dan ditutup pada waktu Jumat Agung. Jadi puasa, pantang, puasa.
dibuka puasa, ditutup puasa. Lah, setelah itu setiap Jumat, hari Jumat sampai hari Jumat Agung, adik-adik berpantang saja. Senggane seneng tiktokan, pas hari Jumat ora usah tiktokan, gitu. Nah, gitu ya. Nah, begitu adik-adik. Jadi puasa dan pantang bagi umat Katolik hukumnya tidak wajib, tapi mengikat. Ya, artinya mengikat adalah karena kita melakukan itu sebagai, tadi saya ulangi, sebagai rasa tanda cinta kita, sikap kita kepada Tuhan Yesus. Pancatan puasa kita siapa? Ya Tuhan Yesus. Kita melakukan puasa apa? Karena kita mencintai Tuhan Yesus. Kita melakukan puasa, kita melakukan pantang, kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi adik-adik, di masa Prapaskah ini, mari kita mulai berpuasa, ya. Kita mulai berpantang, ya. Pantang apa yang paling kalian sukai itu jangan dilakukan, gitu ya. Gitu ya. Nah, begitu adik-adik, saya kira itu penjelasan dari Pak De Bayu, ya. Semoga adik-adik setelah melihat penjelasan Pak De Bayu ini semakin bersemangat dalam menjalani puasa dan pantangnya. Amin. Terima kasih telah mengikuti acara kami, acara baik dan acara kita lagi hati-hati dan setia. Semoga kita mengambil doa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu pada kami. Terima kasih atas kesempatan bertobat yang telah Kau anugerahkan di masa Prapaskah ini. Semoga kami bisa mewujudkan pertobatan dengan semakin rajin berdoa, puasa, dan pantang, serta selalu berbuat baik. Demi Kristus, Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu dalam minggu yang depan dengan acara dan tema